Kalau misalnya Anda memilih kota Moskow, ibu kota, atau misalnya kota Sankt Petersburg, ibu kota budaya di Rusia, harganya untuk hidup itu mungkin sekitar 4-5 juta dan bisa lebih. Kalau Anda memilih kota lebih kecil, misalnya kota Kazan atau Novosibirsk atau Yekaterinburg, biaya hidupnya lebih rendah, bisa 3 juta, ya 3,5 juta. Jadi mungkin cari dulu ya informasi di internet kalau tertarik tinggal di kota tertentu, biaya hidup di sana rata-rata. Oke, jadi harus menyesuaikan ya teman-teman kalau mau cari biaya hidup, karena terpatok sama pinggiran mungkin beda ya, Miss Paulina ya. Oke, sip. Selanjutnya ini langsung ada pertanyaan dari Kak Tito. Izin Kak Paulina, kalau kuliah S1 Hukum dan ingin ambil S2 Information Security, apakah linier? Kira-kira linier, Miss Paulina? Jadi S1-nya Hukum, S2-nya Information Security. Kebetulan berbeda, kebetulan tidak linier. Kurang linier ya Miss ya, antara Hukum dan Information Security. Jadi kalau misalnya nih Miss, ini mungkin karena dari tadi teman-teman banyak yang bingung ya, yang mana yang linier atau yang enggak gitu. Mungkin ada pertanyaan lanjutan ini dari saya sendiri. Kalau misalnya nih Miss, teman-teman ketemu ada mata kuliah yang mungkin linier nih dari S1-nya, terus mereka ketemu nih di S2-nya ternyata ada nih yang sama yang bisa dipelajari. Kira-kira memungkinkan nggak sih Miss? Atau memang harus linier dari jurusannya ya? Ya, harus, maksud saya begini, kalau orangnya memilih, misalnya seperti tadi hukum ya, social science, dan dia mau memilih, apa tadi maaf, saya lupa. Information security. Information security ya, itu lebih ke teknik ya. Atau kalau misalnya itu hukum kayak cyber security, tapi dalam hukum itu bisa karena ada program kayak gitu, itu bisa ya. Tetapi jika kayak seperti tadi ada yang mau memilih sesuatu yang dengan kimia, itu alam ya, tapi dia mau memilih bisnis, itu social science, itu bidang ilmu yang berbeda, itu maksud saya. Itu tidak sesama, jadi itu nanti akan menjadi masalah ya buat orang pendaftarnya sendiri, karena kampus akan melihat dia tidak punya ilmu dasar. Jadi nanti bagaimana? Karena misalnya di S2 dan di S3 tidak akan pengajaran ilmu dasar. Di Rusia begitu. Ya. Oke, jadi perlu perhatian lebih ya teman-teman kalau nyari jurusan, dan kalau bisa kurikulum sekalian mungkin bisa dicari juga ya Miss Paulina ya, kurikulumnya apakah linier atau enggak kira-kira gitu, jadi bisa lebih detail tahunya gitu. Ya. Oke, nah ini lanjut, ada pertanyaan dari Kak Desiri. Sore Miss, sebelumnya mohon maaf nih, jadi ini pertanyaannya cukup sensitif nih Miss Paulina. Jadi ada terdapat kekhawatiran orang tua, utamanya untuk murid S1 berkuliah di Rusia dengan situasi geopolitik saat ini. Nah, ada insight kah dari Miss Paulina bagaimana situasi belajar terkini di Rusia, utamanya untuk international student yang perlu para orang tua ketahui? Apakah cukup aman atau ada layanan khusus untuk international student menimbang kemungkinan memanasnya situasi geopolitik yang ada? Terima kasih Miss Paulina. Boleh silahkan Miss Paulina. Ya, baik. Saya paham pertanyaan ini karena itu kalau kita lihat di berita terlihat tidak aman atau kurang aman. Namun saya mau mengatakan bahwa di Rusia saat ini situasi sangat aman, dan kami tahun ini mengirimkan ratusan mahasiswa yang akan kuliah di Rusia di berbagai kota, dan aman ya situasinya, dan kami juga kemarin punya Zoom meeting sama KBRI Moskow, dan atas pendidikannya juga sama bagian konsuler mengatakan bahwa di Rusia buat mahasiswa internasional aman dan nyaman kuliah, dan jika
kalian sangat penasaran ya, kami kemarin di Rusdom Indo punya beberapa postingan alumni dari kampus-kampus di Rusia, dan ada yang fresh graduates, dan fresh graduates itu bisa dihubungi, mereka punya akun di Instagram dan bisa tanya. Jadi bagaimana ya kalau penasaran ya. Oke, jadi bisa dibilang aman ya teman-teman ya untuk pergi kuliah lanjut pendidikan di Rusia. Oke, ini terakhir nih Kak, mungkin udah terakhir ya, ini dari Kak Suci. Izin Kak, apakah memungkinkan jika apply beasiswa juga dari Kak? Jadi ada beasiswa pemerintah, terus nanti apply lagi dari beasiswa kira-kira seperti apa Miss Paulina? Ya, saya paham pertanyaannya. Jadi kebetulan kalau Anda daftar di beasiswa pemerintah Rusia itu beasiswa A ya. Kalau Anda daftar langsung beasiswa kampus itu beasiswa B. Dan itu tidak bisa disamakan. Itu nanti akan kemungkinan Anda bisa dapat 2 beasiswa dari kampus dan dari pemerintah Rusia. Nanti Anda perlu memilih mau yang mana. Tidak bisa pakai dua-duanya karena di Rusia mahasiswa internasional pada satu momennya itu bisa kuliah di satu kampus di satu jurusan. Tidak boleh 2. Tidak boleh 2 langsung. Jadi harus salah satu aja ya teman-teman ya yang bisa. Oke, terakhir nih Miss Paulina, ini untuk keberangkatan tahun ini mahasiswa banyak ambil ke kampus dan jurusan apa sih? Oh, itu kebetulan sangat-sangat berbeda ya. Yang paling diminati tentu saja bidang keperawatan dan kedokteran. Ada banyak. Juga pendaftar beasiswa dari Indonesia sangat tertarik dengan jurusan teknik, macam-macam jurusannya. Ada juga yang sangat tertarik dengan bidang pendidikan, bidang international relations dan lain-lain. Jadi berbeda untuk kampus dan jurusan. Untuk kampus banyak yang memilih di ibu kota, di kota Kazan juga, di kota Tomsk. Di Tomsk itu ada diaspora mahasiswa terbanyak di Rusia ya, jadi juga bisa menjadi tempat atau kota pertimbangan buat kuliah nanti. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Miss Paulina untuk jawaban-jawabannya, dan sangat daging nih ya teman-teman hari ini. Terima kasih banyak untuk semua pertanyaannya yang luar biasa ya. Ada banyak banget nih ya teman-teman yang aku lihat-lihat excited nih buat kuliah di Rusia ya hari ini. Oke, nah karena sudah cukup pertanyaannya, sudah terjawab semua ya Miss Paulina. Terima kasih banyak juga untuk jawabannya. Untuk teman-teman yang mau tahu lebih detailnya lagi, bisa langsung cek ke guidelines yang sudah dikirim Miss Paulina. Itu Miss Paulina juga ada kirim link nih teman-teman terkait materi hari ini gitu ya. Oke teman-teman, kita biar punya kenangan bersama di sini nih, boleh kita ambil dokumentasi bareng dulu ya, bareng Miss Paulina juga. Jadi semuanya teman-teman bisa mulai on cam atau bisa pakai avatar juga deh, biar kelihatan gitu hari ini kegiatan berasa ramenya gitu ya. Coba mulai on cam.